Udah kelihatan belum? Udah. Oke, jadi kita hari ini bakal bahas tentang hidrolisis ya. Sama buffer kalau sempat. Insya Allah sempat sih. Ntar aku buka dulu. Jadi kalau hidrolisis kan kalau dari namanya lisis itu apa sih ya? Pemecahan ya. Terus kalau hidro berarti hidro air gitu. Berarti nanti ada pemecahan jadi ion-ion di dalam air gitu ya. Larut atau enggak, bereaksi atau enggak dalam air gitu ya. Karena namanya hidrolisis. Nah, jadi pertama-tama kita bakal kenalan dulu sama yang namanya sifat-sifat dan pH larutan garam. Jadi kalau kalau garam kan kenalnya ini ya, apa namanya? Ya udah garam ya garam gitu. Padahal sebenarnya garam tuh ada yang berasal dari sumbernya beda-beda gitu. Ada yang dari asam kuat basa kuat, ada yang dari asam kuat basa lemah, ada yang dari asam lemah basa kuat, bahkan ada yang dari asam lemah sama basa lemah gitu. Nah, ini ada sifat-sifatnya. Jadi nanti kalau misalkan garam yang terbentuk dari asam kuat sama basa kuat kan karena sama-sama kuat ya. Jadi nanti sifat larutannya itu netral gitu. Ada contohnya NaCl dan K2SO4. Maksudnya gimana? Misalnya yang KCl nih. NaCl, sorry. Yang NaCl. Kenapa dia bisa dari asam kuat sama basa kuat? Ingat ya, ada Na sama ada Cl. Kalau kita pecah kan jadi Na plus sama Cl minus ya. Nah, kalau di asam kuat kan kita punya HCl, terus kalau di basa kuat kita punya NaOH. Nah, ini jadi si Cl sama Na-nya berinteraksi maka jadi garam yang bersifat netral karena berasal dari asam kuat sama basa kuat. Asam kuatnya HCl, basa kuatnya NaOH kayak gitu. Kalau K2SO4 sama, berarti nanti basanya KOH, asamnya H2SO4. Tuh. Nah, untuk yang pembentuk dari salah satunya kuat, misalkan yang asamnya kuat, basanya lemah, itu lihat yang kuat. Jadi kalau misalkan yang kuat asamnya, berarti nanti garamnya bersifat asam. Tapi kalau misalkan yang kuat basanya, berarti nanti garamnya bersifat basa. Gitu ya. PPT aku udah kelihatan kan ya? Udah. Gitu. Nah, untuk yang ada yang lemah-lemah nanti bergantung sama nilai Ka dan Kb-nya. Ingat ya, yang punya Ka dan Kb itu hanya yang lemah. Jadi nanti Ka yang punya itu cuma asam lemah, Kb yang punya cuma asam basa lemah. Nah, ini kita masuk ke masing-masing contohnya. Ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah KCl. Ada kalau misalkan di ionisasi jadinya K plus sama Cl minus. Berarti nanti si K plusnya itu berasal dari KOH ya. K plusnya berasal dari KOH, Cl-nya berasal dari HCl. Basa kuat sama asam kuat. Nah, garam dari asam kuat dan basa kuat ini tidak bereaksi dengan air, yang berarti dia tidak akan terhidrolisis dalam air. Jadi kalau garam netral, garam yang dari asam kuat dan basa kuat, dia tidak akan terhidrolisis, gitu ya. pH-nya 7 karena tadi bersifat netral. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang garam asam kuat basa kuat? Contohnya ini ada ya, di sini ada NaCl, ada K2SO4, terus nanti mungkin ada apa lagi ya? Banyak. Itu banyak. Oke. Gak ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita next ke asam lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Misalkan kalau di sini ada contohnya H3CONA. Ini udah berupa garam ya. Dia garamnya.
Nah, akan terionisasi menjadi CH3CO- dan Na+. Nah, si HC CH3COH- ini dari mana? Dari H CH3COH. CH3COOH. Berarti asam lemah ya? Apa sih namanya? CH3COH. Ya, asam asetat. Betul. Nah, untuk yang Na plus itu dapat dari mana? Dari NaOH. NaOH basah kuat gitu. Nah, kalau yang kuat tidak akan pernah terhidrolisis, maka kalau yang lemah pasti terhidrolisis. Nah, makanya nanti yang terhidrolisis, yang mengalami reaksi hidrolisis dengan air, hanya CH3COO- karena CH3COO- di sini bersifat asam lemah, bersifat lemah, ya. Makanya nanti garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan terhidrolisis sebagian, karena yang terhidrolisis hanya CH3COH. CO-, sedangkan Na plusnya tidak terhidrolisis karena dia kuat, gitu ya. Nah, pH-nya akan lebih dari 7 karena bersifat basa, karena yang lebih kuat basanya ya, of course. Dia nanti akan lebih banyak menghasilkan OH-. Gitu ya. Ada lagi contohnya NaCN, NaCN. Berarti kalau basa kuatnya NaOH, basa lemahnya NaCH, NaCN. Asam lemahnya HCN gitu ya. Gitu doang kok. Terus ada lagi Na2CO3. Na2CO3 atau ini KCN juga bisa, macam-macam. Ini K2CO3 juga bisa. Kalsium karbonat, kalium karbonat, gitu ya. Jadi lihat aja, berarti harus tahu nih mana yang asam lemah, mana yang basa kuat, mana yang asam kuat, mana yang basa lemah, gitu ya. Terus next ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Misalkan di sini contohnya adalah AlCl3. Berarti kalau diionisasikan menjadi Al3+ dan ditambah dengan 3Cl-. Nah, berarti AlCl3-nya dari AlOH 3 kali ya. Ini udah ada. Dari AlOH 3 kali. Sedangkan kalau Cl-nya dari HCl. AlOH 3 kali berupa basa lemah, kalau HCl berarti asam kuat. Makanya nanti yang akan mengalami hidrolisis yang lemah saja. Berarti yang mengalami hidrolisis hanya Al3+-nya. Berinteraksi dengan H2O, jadinya AlOH3 ditambah 3H+. Kayak HCl-nya dia tidak akan terhidrolisis karena bersifat kuat. Nah, makanya nanti garamnya dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis sebagian. Sama kayak yang tadi ya, terhidrolisis sebagian karena hanya satu saja yang mengalami hidrolisis. pH-nya bersifat kurang dari 7 karena yang lebih kuat di sini adalah asamnya. Maka pH-nya kurang dari 7, maka bersifat asam. Beda sama yang sini. Kalau di sini kan lebih dari 7 karena yang kuat itu basanya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, tadi kita udah bahas asam kuat basa kuat, asam lemah basa kuat, asam kuat basa lemah. Berarti sekarang kita bahas yang lemah-lemah, asam lemah dan basa lemah. Contohnya di sini ada CH3CONH4, berarti terionisasi menjadi NH4+ dan CH3COO-. NH4+-nya ini apa namanya ya? Ini dari NH4OH. NH4OH itu basa lemah ya, jangan lupa. Terus CH3CO-nya dari CH3COOH. Apa ini? Berarti asam lemah. Karena dua-duanya lemah, maka dua-duanya akan mengalami hidrolisis oleh air. Ini ya, berarti nanti ada dua reaksi hidrolisis. CNH4+ berinteraksi dengan air dan CH3CO- berinteraksi dengan
air. Makanya, karena dua-duanya mengalami hidrolisis, maka di sini disebutkan bahwa garam dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sempurna. Karena dua-duanya terhidrolisis. Kalau uang terhidrolisis tadi apa? Sebagian ya. Gitu. pH-nya gimana? pH-nya tergantung dari Ka dan Kb. Di sini kalau misalkan Ka dan Kb-nya sama, misalkan nilainya sama-sama, aku ambil bilangan bulat aja ya. Misalkan Kb-nya 10 pangkat minus 3, sama-sama 2 kali 10 pangkat minus 3, Ka-nya juga 2 kali 10 pangkat minus 3, berarti pH-nya sama dengan 7. Kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb, Ka kan punyanya asam ya, Kb punyanya basa, berarti nanti akan bersifat lebih asam, berarti pH-nya di bawah 7. Sedangkan kalau Kb-nya lebih besar, berarti nanti bersifat basa, maka pH-nya akan lebih dari 7. Itu aja sih, gampang. Siapa yang lebih kuat, yang lebih menang. Dia yang lebih dominan, berarti kalau misalkan Ka-nya lebih dominan, berarti dia lebih asam. Kalau Kb-nya lebih dominan, berarti dia lebih basa. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang garam-garam dari masing-masing asam dan basa? Kalau tidak ada, aku mau masuk ke rumusnya. Mungkin nanti bisa dicatat ya untuk rumusnya. Nah, wait. Oke, ini ada rumus-rumusnya. Jadi tadi yang aku udah singgung di awal, pertama, untuk yang di sini aku hanya menyediakan ada 3 rumus, 4 rumus ya totalnya. Hidrolisis yang bersifat basa, berarti which is dia yang basa menggunakan basa kuat dan asam lemah. Kalau hidrolisis asam berarti yang asam kuat dan basa lemah. Sedangkan di sini ada yang hidrolisis asam lemah sama basa lemah. Nah, ini masing-masing beda ya rumusnya. Aku tulisin deh. Basa berarti basa kuat sama asam lemah. Kelihatan nggak ya? Asam lemah. Kalau hidrolisis asam berarti asam kuat. Asam kuat. Nih mau nyatet juga boleh. Sama basa lemah. Nah, ini rumusnya berarti kalau misalkan nanti yang kita pakainya basa kuat dan asam lemah, berarti kita cari yang kuat. Oh, yang kuat basanya, berarti nanti akan pakai rumus OH- ya. Cari konsentrasi OH- untuk cari pH-nya. Jadi nanti ketemunya POH dulu ya. Ketemu POH, nanti cari pakai PKW. Pakai 14 minus itu loh. pH sama dengan 14 minus POH. Gitu, berarti nanti cari POH-nya dulu dari konsentrasi OH-. Masih ingat kan ya untuk cari POH? Berarti sama dengan minus log minus. Konsentrasi. Iya, betul. Konsentrasi OH-. Good. Nah, untuk cara cari apa nih namanya? Konsentrasi OH- di hidrolisis basa, kita punya rumus akar KH dikali garam sama dengan akar KW per Ka dikali garam. Ya. Karena bisa disubstitusikan si bisa digantikan si KH-nya pakai KW per Ka karena KH itu sama dengan KW per Ka gitu ya. Ini nanti rumusnya ada 2. KW-nya tapi lebih better pakai yang ini sih, KW per Ka. Karena udah pasti diketahui kan, KW kan nilainya tetap 10 pangkat minus 14. Untuk yang apa nih namanya, untuk tetapan asamnya pasti nanti udah dikasih tahu. Gitu. Atau mungkin nanti kalau misalkan baik itu yang buat soal bisa juga langsung dikasih tahu tetapan hidrolisisnya. Itu. Nanti untuk konsentrasi garamnya nanti kita
lihat di contoh soal ya, maksudnya gimana sih Kak yang konsentrasi garam tuh yang mana gitu ya. Ya. Oke. Hey, untuk yang hidrolisis asam sama, cuma nanti bedanya di sini ya, di nilai KH-nya. Kalau di basa itu dia pakainya Ka, karena yang lemah kan asamnya ya, berarti yang punya nilai K-nya itu asamnya, berarti nanti di sini pakai Ka. Sedangkan kalau yang hidrolisis asam, karena yang lebih kuat asamnya dan yang lebih lemah basanya, maka yang punya nilai tetapan K itu kan cuma yang lemah, berarti nanti hanya basa yang punya, makanya nanti di sini basa. KW per KB. Tinggal diganti ini aja, di sini KB, di sini KA. Dikali garam, konsentrasi garam. Nanti kalau mau cari pH-nya gampang ya, berarti tinggal pH sama dengan minus log konsentrasi H+. Udah ketemu pH-nya, kelar. Emang rada PR sih kalau dari pH. Gitu. Dicatat dulu. Nanti kalau udah bilang ya. Apa udah nyatet Rama? Udah. Oh, udah. Berarti nanti kalau misalkan ini kan, misalkan kayak ada soal-soal kayak gitu, berarti kita nyari ininya dulu ya, P-nya dulu ya, terus Nyari baru apanya? masuki apa namanya, nyari pH atau pOH-nya gitu. Cari, biasanya sih yang ditanya pH ya. Biasanya yang ditanya pH. Jadi nanti kita cari, bisa nyari dari OH minusnya dulu atau dari H plusnya dulu, tergantung soalnya apakah dia hidrolisis basa atau hidrolisis asam. Gitu. Cuma nanti untuk biasanya untuk hidrolisis dan buffer itu kita pakai MBS, pakai mula-mula bereaksi sisa. Gitu. Nanti kita cari molnya dulu di awal, nanti yang bereaksi berapa gitu-gitu. Rumus umumnya kayak gini sih. Itu pakai stokiometri biasa kalau MBS mah. Oke. Okay. Nah, ini untuk yang hidrolisis asam lemah dan basa lemah, berarti kalau yang asam berarti yang Ka-nya lebih besar. Jadi nanti kita pakai KW per KB dikali Ka. Sedangkan untuk yang basa berarti yang KB-nya lebih besar. Berarti KW per KW dibagi Ka dikali KB. Itu doang. Dari H+, kita bisa cari pH-nya pakai pH sama dengan min log H+. Dari pOH kita bisa cari pOH-nya dari minus log OH minus. Baru nanti cari pH-nya. pH sama dengan 14 minus pOH. Gitu. Catat dulu deh. Kamu udah ini ya, udah smart test ya, Rama? Udah. Ada soal ini kan? Buffer. Ada deh kayaknya. Iya. Kaget aku tadi dikasih tahu Miss Jel loh, kamu kok udah. Padahal aku baru mau ngasih buat smart test. Oke, ini udah selesai dicatat? Udah. Udah. Nah ini contoh soalnya biar kebayang gimana nih maksudnya hidrolisis, mana garamnya, mana ininya ya. Oke, jadi sebanyak 100 mili larutan NaOH 0,3 molar direaksikan dengan HNO3 0,6 molar. Jadi kita tulis dulu reaksi kimianya. Aduh. Tulis dulu reaksi kimianya. Apa ini? NaOH ditambah NHO3. HNO3 ini mau kebalik. Ini kebalik ya. NaOH. Di sini ya. NaOH ditambah HNO2.
Iya benar. Akan menjadi garam ya. N A. Ingat aja kalau gimana mau ngambil garamnya, ngambil satu kation di sini, ngambil satu anion di sini. Pokoknya intinya buang OH dan H-nya. Itu jadi garam. Kan kita buang nih si NaOH, buang OH-nya, berarti ambil Na-nya. Terus HNO2 ambil buang H-nya, ini hanya kita buang aja, ambil NO-nya, berarti nanti jadi NaNO2. NaNO2 ditambah H2O ya. H2O. Kita setarakan kiri kanannya. Na-nya 1, Na-nya 1, N-nya 1, O-nya 3. H-nya 2. Ya. Ingat ya, udah habis buat reaksi kayak gini, setarain dulu, udah sama atau belum kiri kanannya. Oke? Nah, sekarang kita reaksikan. Kita pakai MBS. Mula-mula bereaksi sisa. Ya. Mula-mulanya di sini. 10 mili larutan NaOH 0,3 molar. Kita pakai mol aja. Mol NaOH ya, aku tulis di sini. Berapa? Berarti M kali V ya. Molar dikali volume. Iya. Berarti 0,3 dikali 100 mili. Aku pakai mili aja ya, nggak apa-apa. Berarti 3 berapa nih? Berapa sih? 30. 30 ya? 30 milimol ya. Bukan mol, milimol karena di sini aku pakai mili. Terus kita cari molnya HNO2. HNO2 berarti M kali V juga. Di sini M-nya berapa nih? 0,6 Ya. dikali I-nya 50. Berapa ya? 0,6 kali 50. 0,3 juga ya? 30, sorry. 30. Aku ketinggalan di depan. 30 milimol. Mau dirubah ke mol juga boleh, tapi aku prefer kayak gini aja sih. 30 milimol. Berarti masukin nih di sini. NaOH-nya 30 milimol di mula-mula. 30, terus si HNO2-nya juga 30. Lihat apakah ada yang menjadi reaksi pembatas. Nggak ada ya. Karena ini 30 bagi 1, 30, 30 bagi 1, 30, berarti sama. Berarti nanti yang bereaksi di sini juga 30, di sini 30, di sini juga 30. Kenapa? Karena di sini sama-sama 1 koefisiennya. 1, 1, 1 gitu ya koefisiennya. Di sini juga 1, makanya di sini sama-sama 30. Di sini juga 30 karena koefisiennya 1. Kalau di sini koefisiennya 2, berarti nanti tinggal dikali 2 aja. 60 gitu. 30 kali 2 jadi 60. Nah, ingat kalau mau sisa gimana? Kalau yang di bagian reaksi dikurang, berarti ini nanti dikurang. Kalau di bagian apa nih? Hasil ditambah. Ya, berarti nanti ini 30 kurang 30 habis ya. 30 kurang 30 habis, ini ditambah jadi 30, ini ditambah jadi 30. Berarti di sini 30 milimol ya. Di sini 30 milimol. Nah, jika KaHNO3-nya 1 kali 10 minus 6, hitung pH larutan yang bereaksi. Sekarang aku tanya, ini hidrolisis asam atau basa? Hidrolisis Hidrolisis apa ya? Yang kuat siapa? Yang kuat basa. Iya betul. Berarti kita pakai cari OH minus dulu kan? Iya. Pakai hidrolisis basa. Gitu ya. Oke, aku tulis dulu rumusnya, bentar.
Ini deh. KW, aku rada nggak apa loh. Wait. Oke, kalau pakai OH minus karena yang yang kuat basanya berarti kita pakai konsentrasi OH minus dulu. OH minus sama dengan KW per Ka dikali garamnya ya kan? Konsentrasi garam. Oke, aku mundur lagi. Di sini yang garam siapa, Rama? Yang garam NaNO2. Iya, betul. Berarti kita nanti cari konsentrasi pakai milimol yang ini ya. Iya. Berarti nanti kita masukin konsentrasi garam di sini, itu pakai konsentrasinya NaNO2, gitu ya. Berarti kita harus cari dulu konsentrasi dari NaNO2. Berarti kalau M-nya NaNO2 itu sama dengan molnya per volume kan ya? Iya. Tapi ingat di sini volume total. Maksudnya volume total itu gimana? Kan ini tadi 100. Ini 50. Ditambahin aja 100 tambah 50 itu volume total ya. Karena yang direaksiin kan segitu. Larutan totalnya kan segitu. Berarti masukin 30 milimol dibagi 150 mili kan jadinya. Iya. Berapa tuh? 1/5. 1/5 berarti 0,2. kalau dibuat 0,2 ya? 0,2 molar. Ini konsentrasi NaNO3 atau konsentrasi garamnya. Oke, sekarang kita punya tadi berapa? 1 kali 10⁻⁻⁻⁶. Berarti kita udah punya konsentrasi garam ya? Iya. KW per Ka. KW-nya 10⁻⁻14 ya, jangan lupa. KW 10⁻⁻14. Terus Ka-nya tadi ada di sini 10⁻⁻6 aja ya kita pakai. Satunya nggak ngaruh. 10⁻⁻6. 10⁻⁻6 dikali garamnya tadi berapa? 0,2 ya? 0,2. Berarti 10⁻⁻8. Bener gak sih? Kali 2 kali 10⁻⁻1. Dikali 2 kali 10. 2 kali 10⁻⁻1. Berarti 2 akar 2 kali 10⁻⁻9. Berarti sama kayak 2 akar 2 dikali 10⁻⁻4,5. Ya. Berarti ini kita udah ketemu OH minusnya. Kita bisa cari POH-nya ya. POH-nya berarti minus log OH. Minus log akar 2 dikali 10⁻⁻4,5. Berarti 4,5-nya ke depan. 4,5 minus log akar 2. Dah. 4,5 minus log akar 2. Terus berarti nanti untuk cari pH-nya sama dengan 14 dikurang 4,5 minus log akar 2. Berarti 14 minus 4,5 ditambah log akar 2. 14 minus 4,5 9,5. 9,5. Iya, ditambah log
akar 2. Udah ini jawabannya pH-nya. Nanti mau kalau pakai kalku bisa sih dicari log akar 2 itu berapa. Gitu ya. Oke. Berarti aku ulang dulu, aku review sebentar. Berarti kalau ada soal kayak gini, lihat dulu mana yang kuat, mana yang lemah. Oh, berarti di sini yang kuat adalah NaOH, yang lemahnya HNO2. Berarti nanti kita pakai hidrolisis basa. Maksudnya kita cari OH minusnya, gitu ya. Berarti nanti kita cari dulu nih konsentrasi dari garamnya berapa. Nanti kalau udah ketemu konsentrasi dari garam, baru dimasukin ke rumus biasa. Ketemu OH minusnya, cari pOH-nya, habis itu cari pH-nya. Gitu. Ingat di sini volumenya volume total. Kalau mau cari konsentrasi garam, pakainya volume total, berarti nanti tambahin aja volume larutan 1 sama larutan 2-nya. Gitu. Oke, ini mau dicatat dulu? Atau sudah dicatat? Udah dicatat. Oke. Ini udah? Kalau gitu, ini udah selesai. Ntar aku lihat dulu. Wait ya. Oke, coba ini sedikit tricky sih soalnya. Aku mau coba yang basic-basic dulu. Wait. Natrium asetat. Bentar ya. Oke, kalau ngerjain soal ini bisa gak? Apa sulit? Coba dikerjain dulu deh ini. Yang ini. Larutan NaOH dengan volume sekian. Nanti kalau bingung, atau ini aja deh. Aku kirim di WA ya. Sebentar, aku kirim di WA. Jangan yang ini. Ini tuh. Soalnya 2 kali nih caranya. Sebentar, aku ini dulu. Nanti kalau misalkan ada soal yang pakai lemah-lemah, jadi bahasanya lemah, asamnya lemah, berarti nanti bukan pakai rumus yang tadi ya. Bukan pakai rumus yang ini, berarti pakai rumus yang ini. Oke? Wait. Dah. Coba dikerjakan.
masukin dulu sini. Kak, ini berarti nggak usah dicari mallnya dulu ya? Langsung aja gitu berarti? Iya, langsung aja. Aku ambil paku dulu ya.
Bisa gak, Rama? Bisa, Rama? Bentar, Kak. Oke.
Bisa, mau dibahas atau gimana? Bahas aja Kak. Oke. Jadi kalau kayak gini, ada NH4OH 0,02 molar direaksikan dengan larutan HNO3 0,02 molar. Jika diketahui Kb-nya NH4OH sekian sama Ka dari HNO2-nya sekian, tentukan harga pH larutan sebelum dan sesudah. Sebelum berarti caranya satu-satu ya carinya. Berarti nanti pH-nya NH4OH berapa, pH-nya dari HNO2 berapa. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini aku mau yang sesudah dicampur dulu karena kita lagi bahas konteksnya hidrolisis. Karena ini garam ya, berarti nanti garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Berarti kita akan pakai rumus yang ini ya. Ya kan ya? Asam lemah sama basa lemah. Kita bisa pakai antara yang H+ atau pakai yang basa. Caranya gimana? Kita lihat nilai Ka dan Kb-nya. Di sini kita punya Kb-nya 10 pangkat minus 5, sedangkan Ka-nya 10 pangkat minus 4. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang Ka. Ka. Berarti kita pakai H+ ya. Kita pakai H+, oke? Karena lebih besar Ka tadi kan. Kita lihat rumusnya, H+ sama dengan akar Ka kali Kw kali Ka per Kb. Oke. Ini sesudah dicampur ya. Berarti H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Oke, berarti Kw-nya tetap ya nilainya 10 pangkat minus 14. 10 pangkat minus 14 dikali Ka-nya berapa? 4,5 dikali 10 pangkat minus 4 per Kb-nya berapa ini? 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Berarti ini aku kaliin aja, aku bagi 4,5 dibagi 1,8, hasilnya 2,5. Berarti akar 2,5 dikali 10 pangkat minus 14 ditambah minus 4. Berarti 10 pangkat minus 18 dikurang 5. Berarti 10 pangkat minus 13. Berarti nanti 25-nya 2,5 aku jadiin 25 ya. Berarti 25 dikali 10 pangkat minus 14 ya. Iya. Ya kan ya? Karena 2,5 kan sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 1. Nanti minus 1-nya dikaliin ini sama 13. Jadi 25 dikali 10 pangkat minus 14. Berarti jadinya 5 dikali 10 pangkat minus
7. Ya, 14 7. bagi 2, 7. Oke, ini H plusnya udah ketemu. Ini konsentrasi H plus sudah ketemu. Berarti kita tinggal cari pH-nya aja ya kalau kayak gini. Di Iya. pH sama dengan minus log 5 dikali 10 pangkat minus 7. 7. Berarti 7 minus log 5. 5. Iya, berapa tuh? Segini juga udah nggak apa-apa sih. 7 minus log 5. Jawabannya gini boleh. Atau log 5-nya boleh dicari juga. Ketemunya 6,3010. Kayak gini juga udah nggak apa-apa. 7 minus log 5. Itu. Ngerti nggak? Nanti dilihat dulu ya. Dia basak garamnya terdiri dari apa aja. Ada basa kuatnya enggak, ada asam kuatnya enggak, ada basa lemahnya enggak, ada asam lemahnya enggak, gitu ya. Iya. Oke? Itu udah sebelum sama sesudahnya. Ini baru sesudah. Berarti kalau sebelum, aku next aja ya. Ini sesudah dicampur ya. Kalau sebelum berarti kayak tadi yang aku bilang, kita cari satu-satu. Si pH-nya NH4OH berapa, pH-nya HNO2 itu berapa gitu ya. Sekarang kita cari dulu punyanya NH4OH deh. pH NH4OH. Biasa aja carinya kayak nyari, ini kan basa ya. Berarti kita punya konsentrasi OH-. Karena basanya basa lemah, berarti kita pakai rumus Kb dikali konsentrasi ininya, konsentrasi NH4OH. Tadi konsentrasinya udah ada kan ya? 0,02. Udah. 0,02 berarti aku buat 2 kali 10 pangkat minus 2 ya di sini. Molar. Iya. Kb-nya udah ada? Udah ada. Berarti tinggal masukin Udah. aja OH minusnya. Akar. Kb berapa? 1,8. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Min 5. Aduh. Min 5. Min 5. Dikali M-nya. M-nya 2 dikali 10 pangkat minus 2. 2. 1,8. Berarti 3,6. Berarti aku buat 36 aja ya. 36 dikali 10 pangkat minus 2 ditambah minus 5 tambah minus 2 minus 7 tambah minus 1 minus 8. Berapa? 10 pangkat minus 8. Berarti 36 akar 2, 6 dikali 10 pangkat minus 4. Kita punyanya POH berarti minus log 6 dikali 10 pangkat minus 4. 4. Berarti 4 min log 6. Berarti pH-nya 14 min 4 min log 6. Berarti 14 minus 4 ditambah log 6. Jadi sama dengan 10 plus log 6. Gitu ya. Oke. Ini udah nih, ini yang NH4OH. Berarti yang HNO2 kan asam ya. Berarti kita pakainya H+. Ini. Kalau tadi basa lemahnya pakai Kb, berarti kita kalau asam lemah pakai Ka. Ka dikali M. Di sini M-nya sama 0,2 kali, aku buat 2 deh. 2 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Tadi berarti Ka-nya 4,5 ya? 4,5 iya. Dikali 10 pangkat minus 4. Terus dikali berapa?
dikali M-nya. 2 dikali 10 pangkat minus 2. Berapa nih? 9. Kali 10 pangkat minus 6. Akar. Berarti 3 dikali 10 pangkat minus 3. 3. Berarti pH-nya langsung cari. Langsung dapat minus log 3 dikali 10 pangkat minus 3. Berarti pH-nya sama dengan 3 min log 3. 3. Udah, selesai. Ini yang sebelum. Gitu. Ada yang mau ditanyain, Rama? Enggak. Oh, enggak, oke. Berarti kita belum sempat bahas buffer ya. Buffer ini mirip-mirip kayak gini, cuma nanti dia ada sisanya. Maksudnya gimana? Kalau di sini kan nggak ada sisanya ya. Di sini kan habis nih semuanya. Tapi kalau buffer nanti ada sisanya. Gitu. Sisanya yang dilemah. Jadi nanti di sini ada sisanya nih. Di sini. Itu. Udah, nggak ada yang mau ditanyain? Enggak. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin hari ini sampai di sini dulu.